Quran ini berisi hal-hal yang sifatnya teknis, penuh dengan hukum-hukum, ada aturan-aturan dan regulasi-regulasi. In the middle, intended stories, beautiful stories, a powerful ideas. Tapi di pertengahannya ternyata menyimpan begitu banyak kisah, cerita yang indah, yang penuh dengan alegoris-alegoris. Jadi memang kalau kita membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, di pertengahan Al-Quran itu kita akan temukan misalnya surah Maryam, surah ke-19 itu bercerita tentang Maryam, atau surah ke-21 surah Al-Anbiya itu kita temukan kisah-kisah para nabi. Jadi di pertengahan itu banyak kisah. Agar kalbu kita bangga apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Ustaz Muhammad Rian Jatmika, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Batam dengan judul Mutiara Al-Quran. Nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami dalam radio jaringan di 0778 atau juga melalui WhatsApp kami di 0811 778 151. Kali ini saya sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik pagi hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah akan masuk di bulan suci Ramadan ya Ustaz. Iya betul. Iya, mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Insyaallah. Ya Ustaz, Mutiara Al-Quran bisa disampaikan langsung pagi hari ini dalam religi pagi ini ya. Silakan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bisyari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal aw quti'at bihil ardu aw kulima bihil mauta walillahil amru jami'an. Wa qala aydan law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Saudara-saudariku, para pendengar radio Republik Indonesia dimanapun saudara berada, dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-31 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang mengguncangkan bukan hanya gunung-gunung, bukan hanya bumi, bahkan ayat Al-Quran ini orang yang mati pun dapat berbicara. Jadi walau anna Qur'an suyirat bil jibal, dan sekiranya ada satu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat diguncangkan, au quti'at bihil ardu, atau bumi menjadi terbelah, au kulima bihil mauta, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Balillahil amru jami'an. Sesungguhnya segala urusan itu milik Allah. Lalu di ayat yang lain surat Al-Hasr ayat 21 Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Nah, dalam sejarah kita menemukan bahwa sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Umar bin Khattab, sebelum beliau masuk Islam, beliau adalah orang yang sangat menentang. Bahkan pada satu hari beliau sudah menghunus pedang mencari baginda Nabi untuk dibunuh. Kenapa? Karena katanya telah mengganggu stabilitas masyarakat Mekah ketika itu. Tapi di tengah perjalanan
ketika hendak menuju Darul Arqam tempat Nabi berkumpul, ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bertanya kepada Umar, mau kemana engkau wahai Umar? Dengan lugas Umar menjawab, saya mau membunuh seorang yang memecah belah masyarakat, yang menghina berhala, menjelekkan nenek moyang kita. Jawab Umar. Nu'aim penasaran, siapa gerangan? Muhammad, jawab. Lalu Nu'aim mengatakan, apa kamu tak malu wahai Umar? Kamu mau membunuh Muhammad sementara dirimu sudah menjadi pengikutnya. Mendengar kabar itu semakin marah Umar. Tapi tadinya mau menuju ke tempat baginda Nabi, terakhir berbalik arah mencari adik. Sesampainya di rumah adiknya, terdengarlah satu lantunan surah Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Seketika mendengar itu Umar bin Khattab bergetar, amarahnya kemudian luntur. Hampir tulang sendinya mungkin lemas tatkala ayat itu dibacakan oleh adiknya. Lalu saat itu juga ia meminta kepada adiknya untuk diantarkan kepada baginda Nabi yang semula ingin membunuh Nabi. Justru setelah mendengar ayat Al-Quran itu, justru dia ingin menjumpai Nabi bersyahadat. Hati Umar seketika yang tadinya mati menjadi hidup. Hati Umar yang gelap menjadi terang benderang. Nah, sederet kisah-kisah seperti itu berlangsung sepanjang zaman hingga kita hari ini. Kita bisa membaca sejarah seorang Profesor Maurice. Profesor Maurice ini seorang ahli bedah Prancis. Sekitar tahun 1920 kelahiran beliau itu. Jadi ketika beliau membedah jasadnya Fir'aun, ditemukan dalam setiap sel jasadnya itu ada kandungan garam di dalam. Nah, lalu ketika temannya menyodorkan satu ayat di surat Yunus ayat 92, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yauma nunazika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Maka pada hari ini, kata Allah, kami selamatkan jasadmu Fir'aun, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah dirimu. Profesor ini terkejut dengan ayat ini. Ternyata apa yang dia teliti di abad ke-19 telah dinyatakan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Sehingga dia masuk Islam. Dari jiwanya yang mati, yang tidak mengenal Tuhan, kemudian dia meyakini, tergugah hatinya dan menjadi seorang muslim. Banyak contoh yang lain. Misalnya seorang ahli oceanografi dan ahli selam terkemuka, Profesor Jack West, yang di dalam dasar samudra dia menemukan ada satu air dengan air yang lain di lautan itu dibatasi oleh satu dinding, tidak menyatu. Lalu kemudian beliau menemukan dalam surat Ar-Rahman ayat 19 ayat 20, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dan dia membiarkan dua lautan yang mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya barzakhun, ada batas yang tak dilampaui oleh masing-masing. Dia mengambil satu kesimpulan, tidak mungkin seorang Muhammad yang tinggal di padang pasir Mekah mengetahui samudra yang begitu dalam ini,
di dalamnya ada dua lautan yang tak saling menyatu. Maka kemudian dia pun masuk Islam. Di tahun 80 ada seorang profesor matematika bernama Jeffrey Lang. Beliau juga masuk Islam karena apa? Karena beliau membaca Al-Quran. Jadi satu hari di meja kerja beliau itu disimpan oleh temannya Al-Quran yang sudah terjemahan. Jadi beliau baca. Lalu ada satu kesimpulan menarik ketika beliau membaca Al-Fatihah sampai Anas. Kata beliau, Al-Quran write in the interesting style. Quran ini ditulis dengan gaya bahasa yang sangat indah. In the beginning is quite technical, a lot of law, rule, and regulation. Di awal, Quran ini berisi hal-hal yang sifatnya teknis, penuh dengan hukum-hukum, ada aturan-aturan dan regulasi-regulasi. In the middle, intended stories, beautiful stories, a powerful ideas. Tapi di pertengahannya ternyata menyimpan begitu banyak kisah, cerita yang indah, yang penuh dengan alegoris-alegoris. Jadi memang kalau kita membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, di pertengahan Al-Quran itu kita akan temukan misalnya surah Maryam, surah ke-19 itu bercerita tentang Maryam. Atau surah ke-21 surah Al-Anbiya itu kita temukan kisah-kisah para nabi. Jadi di pertengahan itu banyak kisah. Lalu kemudian dia melanjutkan, in the end, emotional in the Quran pick up all, rush, spirituality, eschatology, brilliant finding energy comes together. Di akhir ayat Al-Quran itu, di akhir surah-surah Al-Quran itu ternyata penuh dengan energi, penuh dengan ledakan-ledakan spiritual, penuh dengan daya yang begitu dalam, kata beliau. Jadi di ayat-ayat di surah-surah terakhir itu kita akan menemukan misalnya satu ayat surat yang diawali dengan kalimat yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh lahul mulk wa lahul hamd. Atau misalnya was samaa'i wat thariq wa ma adraka ma thariq. Atau misalnya was samaa'i dzatil buruj, demi gugusan-gugusan bintang buruj. Jadi ledakan-ledakan di akhir Quran itu begitu dalam, kata Jeffrey. Nah lalu kemudian dikatakan, in the end my atheist began fade away. Pada akhirnya ateisme saya, ketidakpercayaan saya kepada Tuhan memudar, fade away. In the end, having this powerful spiritual moment. Dan pada akhirnya saya menemukan satu momentum kekuatan spiritual yang entah bagaimana saya kemudian meyakini bahwa Allah itu ada. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, seorang Jeffrey Lang yang sejak usia 18 tahun sudah tidak meyakini lagi Tuhan, tapi dia ketika membaca Al-Fatihah sampai An-Nas menjadi terang benderang hatinya. Allah berikan hidayah, Allah berikan pencerahan sehingga dia bisa memeluk Islam dengan benar. Lalu disitulah keajaibannya, bisa berbicara yang tadinya sudah mati hatinya, udah nggak percaya lagi Tuhan sejak usia 18 tahun. Begitu di usia-usia sudah menjelang tua, baru kemudian meyakini kepada Allah itu setelah membaca Al-Quran. Maka di situ boleh dikatakan mukjizat itu memang Al-Quran ada dalam Al-Quran.
Ya, Ustaz Rian, kita juga terima penelpon di pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung silakan di 0778 443 351 atau WhatsApp juga di 0811 778 151. Saya terima penelpon dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Silakan. Pak Amin di Kamparia, silakan dengan Ustaz Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga lupa Ustaz. Tapi itu ayatnya la tuharrik bihi lisanaka, ya. Ditanya. Ya. Dipersingkat, Pak, silakan. Ya, kira-kira itu memang ketika baginda Nabi menerima wahyu dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Lalu kemudian Nabi ini ingin cepat menguasai Al-Quran. Dia tergesa-gesa menghafal Al-Quran itu, sehingga kemudian Allah perintahkan la tuharrik bihi lisanaka, jangan kau tergesa-gesa dalam memahami Al-Quran, karena sesungguhnya makna Al-Quran itu adalah tanggungan Allah SWT. Sehingga memang dalam membaca Al-Quran ada yang disebut dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila. Maka dalam membaca Al-Quran itu harus tartil. Tartil itu perlahan-lahan, makhrajul hurufnya harus pas, kemudian iramanya harus kena, sehingga bisa kita nikmati bacaan itu. Jadi kepada baginda Nabi saja Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing jangan tergesa-gesa dalam membaca. Sehingga memang membaca Al-Quran itu sesungguhnya sebagai obat. Maka Quran dikatakan juga sebagai as-shifa, sebagai penyembuh, sebagai obat. Dari obat apa itu as-shifa? Ya obat hati kita yang keras, seperti kita yang disampaikan tadi. Hati kita keras supaya lebih membaca Al-Quran dengan baik. Nah, insya Allah di momen Ramadan ini mudah-mudahan tidak lepas dari bacaan kita Al-Quran untuk melembutkan hati kita, untuk mengobati luka-luka kita di bulan-bulan sebelumnya. Karena ini penting bagi kita di akhir zaman ini. Begitu banyak penyakit hati yang menggerogoti kita, yang merongrong kita, yang kita tidak tahu ini obatnya apa. Kalau kita gelisah, kita cemas, kita ragu, kita sedih, itu sesungguhnya bagian dari sesuatu yang menimpa kolbu kita. Maka cara mengobatinya salah satunya seperti yang Pak Abi tadi katakan, membaca Al-Quran dan membacanya laku hari, jangan terus harus tartil. Baik. Satu WhatsApp pendengar lagi, Ustaz, Ya. kami bacakan juga di pagi hari ini. Ini dari Pak Dika yang ada di Batam Center, juga yang menanyakan bagaimana cara mencintai Al-Quran di tengah kondisi seperti saat ini. Gadget sudah bertebaran di kalangan lebih banyak memegang gadget daripada Al-Quran. Saya kira memegang gadget tidak dilarang, tapi kalau lebih bagus lagi kalau dalam gadget itu ada Al-Quran, ya. Tinggal dibaca saja. Mencintai itu kan harus terlebih dahulu mengenal. Jadi, kita harus mengenal dulu Al-Quran. Sama juga dengan Profesor Jibril itu awalnya kan dikenalkan dia dengan oleh temannya Al-Quran terjemahan di depan mejanya. Sehingga yang pertama kali dia baca itu, dan dia juga mengambil satu kesimpulan, karena awalnya dia berpikir Quran itu ya ditulis orang gitu. Dan dia katakan Al-Quran right, interesting style, gaya tulisan Al-Quran ini bagus nih kan gitu. Awalnya dia tidak menyadari bahwa itu adalah wahyu Allah, merupakan mujizat baginda kita.
SAW. Awalnya dia mengatakan, tapi kemudian karena interaksinya terus berlangsung, maka muncul kecintaan kepada Al-Quran. Nah, saya kira untuk menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, ya harus sering-sering interaksi. Kita kenal dulu, kemudian berinteraksi. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Baik. Ustaz, kita karena sudah di penghujung perjumpaan kita, terima kasih banyak Ustaz di pagi hari ini sudah bergabung, dan juga untuk Anda pendengar yang mengikuti siaran berjalan ekologi 15 Petang Prabu, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, RRI Tanjung Pinang, RRI Bengkalis, dan juga RRI Rana di pagi hari ini yang sudah bergabung bersama kami melalui interaktif dan WhatsApp. Terima kasih banyak. Religi Pagi akan hadir dengan ragam topik yang berbeda setiap pagi. Saya Andra Arif, selamat pagi.